kita beri desinfektan untuk sterilisasi spatnya. Kita ambil dosisnya 2 mili. Vaksin untuk sapi 2 mili. Kita pasti tambah vitamin. Ini kebetulan di sini kandang Mas Willy ini ada 3 sapi, tapi karena yang satu itu bunting, jadi tidak kita vaksin, menjaga ada resiko-resiko pasca vaksin. Jadi di tempatnya Mas Willy untuk sapinya belum divaksin ya Mas Willy? Iya, belum. Untuk yang baru ya Mas Willy? Iya. Kalau yang dulu sudah ya Mas Willy? Sudah, tapi udah dijual itu semua sapi baru, Pak. Yang ini? Iya, sapi baru. 2 ini sapi baru, yang satu peranaan. Iya. Oh iya. Nah ini kan kita untuk pencegahan masih pencegahan penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku Pak. Itu menyerang mulut dan kukunya. Niku cara kerja virusnya niku memasuki tubuh sapi, menyelusup tubuh sapi ke selnya, kemudian si sapi itu biasanya menyerang ke mulut atau kukunya Mas Willy. Iya. Kalau yang kena, kebetulan kalau tempat Mas Willy ini kan alhamdulillah belum kena, kita vaksin. Iya. Kalau yang kena itu virusnya masuk ke sel, kemudian memaksa si sel itu memperbanyak protein, dan protein virus itu menjadi penggandaan virus. Iya. Jadi banyak, akhirnya si sapi jadi sakit. Kakinya biasa diawali dari kaki atau mulut. Kalau mulut itu indikatornya apa? Berbusa, keluar liur. Kalau masuk di kaki, kakinya pincang. Nah, itu kita lakukan sesuai permintaannya Mas Wiwi ini. Pencegahan. Karena Mas Wiwi agak sedikit khawatir ya. Karena ini merebak ya. Oh iya Mbak, ini kita bawa coolbox ini karena ini Mbak, dia vaksinnya hidup di suhu antara 2 sampai 8 derajat. Makanya kita beli es pack supaya menjaga kondisi di suhu di coolbox ini tetap dingin. Kemudian vaksin yang kita pakai ini Aptovet PMK dari pemberian dari Dinas Pertanian Wonogiri, asalnya dari yang membuat Pusvetma, Pusat Veteriner di Surabaya. Nah ini vaksin ini cara kerjanya gini Mas Wiwi ya, ibarat tentara. Iya. Vaksin ini kan virus yang dilemahkan, Iya. dimasukkan ke tubuh sapi. Nah, si tentara bagian penjaga dari si sapi itu nangkap si virus itu. Nah, ditangkap, dicek senjatanya apa saja, bahayanya apa saja. Kemudian dari si tentara menjaga itu laporan ke bagian intelijen. Dicek ini profilnya seperti apa virusnya ini. Profilnya, oh dia menyerang mulut dan kuku. Senjatanya apa saja, bahayanya apa saja, bentuknya seperti apa, kemudian penanganannya seperti apa. Nah, intelijen dari si sapi itu mencatat, menyimpan data profil virus tersebut di sebuah data. Nah, data itu digunakan saat ada virus yang benar-benar dari luar masuk, yang membahayakan tadi Pak. Ya gitu. Itu jadi digunakan untuk mengatasi virus yang nantinya kalau masuk ke si sapi yang bukan apa vaksin. Ceritanya ngoten, jadi membentuk imun.
kesehatan di tubuh si sapi supaya kalau ada virus masuk itu sudah ada cara-cara penanganannya. Seperti itu, Pak. Untuk masa kerjanya Virus. vaksin itu berapa lama, Pak? Masa kerja vaksin. Pengulangan lagi maksudnya. Pengulangannya, ya. Kalau sudah vaksin. Kalau udah Pengulangannya divaksin, sebaiknya ya sebaiknya kapan? Untuk referensi pastinya tuh belum ada, tapi Oh iya. untuk apa? beberapa peneliti menyatakan per 6 bulan 6 bulan itu ada pengulangan pengulangan vaksin. vaksin. Ada yang bilang 1 tahun. Kalau yang terjadi pada Wonogiri, khususnya Selogiri, ini kan kita melaksanakan vaksinasi tahun 2022. Iya. Nah ini tahun 2025. Iya. Nah, sapi-sapi yang dulu tahun 2022 itu divaksin, tapi terkena, Iya. itu masih kena, Pak. Iya. Karena sudah 3 tahun. Iya. Tapi Tidak tahu. ininya mungkin tidak parah. Nah, tapi tidak parah. Nggak separah Yang sama tidak- vaksin yang belum sama sekali divaksin ya. Iya betul, tidak separah dibandingkan ternak yang sama sekali belum Belum pernah tervaksin. Nah itu apa untuk efektivitas kerja si vaksinnya seperti itu. Artinya kalau sudah 3 tahun ini kan 2025, dulu 2022 ini sudah tidak begitu ampuh, tapi masih ada imun dari si sapi itu, sehingga saat terkena virus PMK ini lebih mudah diobati gitu, Mas. Memang kita harus gini, Mas, ke depan itu sebagai peternak itu mulai mewaspadai PMK. Karena apa? Karena sudah hidup bersama kita di Indonesia PMK ini. Artinya apa? Kita memerlukan vaksin yang rutin, mungkin pengulangan per 6 bulan atau per 1 tahun begitu untuk menjaga. Sebenarnya saat ini vaksin masih didapat dari pemerintah. Mungkin ke depan diharapkan vaksin itu bisa beredar di swasta mandiri, sehingga kita bisa melaksanakan vaksin mandiri karena mungkin harganya masih terjangkau lah. Ya, untuk menjaga kesehatan sapi peternak ya, lebih tenang, nggak terlalu khawatir. Nitrogennya luar biasa kalau Iya. sampai ya. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan kalau cair PMK terkait dengan boleh Gejala-gejalanya bagaimana? gejala. Gejala ini. Ini Awalnya pertanyaan yang bagus sekali dan penting sekali karena pencegahan pengobatan yang awal itu lebih manjur daripada kalau sudah kaset. Gejalanya macam-macam. Pak. Pertama ada yang paling mudah itu pincang dulu. Di sapi itu degrak-degrik itu sudah langsung harus kita waspadai. Nah, kalau sudah mulai parah, ngoweh, Pak. Ngoweh, nafsu makan turun, khususnya untuk jerami atau untuk rumput, buatin durian. Demam, kemudian kalau sudah parah, lidahnya niku ada sariawan ya enggak? Makanya kurang Makan kurang, kemudian biasanya di sini di hidungnya, sing napa keluarin itu, Mas. Itu ada lesi, Pak. Lesi itu seperti kuning, warnanya kuning-kuning. Nanah ya. Nanah, kayak mirip nanah warnanya. Seperti ini. Ini kasus lihat niku Ada batuk kakak santer. nempel teng niku. Lesi. Kalau di kaki pasti ada luka di sela-sela kuku kakinya, Ada Pak. yang sampai deprak nih Pak. Ada. Sampai Nah, niki. Iya. Bagi yang sudah terkena niki pertama pemberian pakannya ya, Pak ya. Pakan tuh sing didoyani nopo. Kadang ada yang suka rumput halus, Pak. Asli rumput halus. Kemudian komboran kalau kami sendiri kalau di awal deteksi sapi ini kena PMK itu dimaksimalkan, Mas. Kenapa? Karena mungkin baru kena di kakinya saja, iya. di mulutnya saja, belum masuk ke pencernaan. Nah, itu nggak doyan suket tapi minumnya masih banyak, komborannya masih banyak. Saat diobati, terus makannya bagus,
imunnya muncul, antibodi muncul, kemudian si imun itu melawan virusnya, virusnya mati, sembuh dengan sendiri. Makanya itu kalau sangat Pak, dengan tanya tanda-tandanya apa supaya belum parah. Sebelum parah diobati, insya Allah bisa tertolong. Kalau obat itu pastinya petugas sudah tahu. Rata-rata kita beri vitamin, Mbak. Vitamin untuk penunjang kondisi tubuh supaya tetap fit. Kemudian anti radang karena ada peradangan di kaki ataupun di mulut. Kemudian antibiotik itu untuk pencegahan supaya luka-lukanya itu tidak semakin parah, Pak. Takutnya ada ini, Mbak, ada infeksi dari penyakit lain. Sama ya antihistamin, Mbak, supaya si lidahnya sapi itu masih mau makan lah. Berarti Menambah mau prinsipnya makan. nanti begitu ada gejala seperti itu, Kakak segera hubungi petugasnya nih. Ya. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan kalau apa? Terkait PMK Terkait PMK. boleh. Nah, coba Mas ini. Karena program dari pemerintah itu vaksin untuk massal itu belum ada atau belum menyeluruh kan, baru sedikit. Ya baru sedikit, dan vaksin itu masih terbatas. Untuk peternak-peternak yang lain itu kan yang pengen vaksin belum ada, itu apa ada suplemen bagi sapi untuk antisipasi mencegah PMK? Iya. Pertanyaannya bagus banget Mas ini. Untuk suplemen ya Mas ini. Iya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan menjaga jangan sampai ketularan itu bagaimana ya Pak. Iya. Sudah dijelaskan. Untuk suplemennya memang pertama komponennya dibagusin Mas. Yes. Katul, polar itu dimaksimalkan. Satu itu pakan, kedua suplemen tadi ya. Suplemen itu bisa pakai empon-empon Mas. Oh, iya. Seperti kunir, temulawak, kemudian suruh itu bagus banget untuk menjaga kondisi sapi tetap fit. Iya. Jadi saat misalkan terpaksa terpapar oleh virus itu, sapi sudah bertahan kuat, lebih kuat ya. kuat dan imunnya segera muncul untuk melawan si virus. Juga seandainya sudah terpapar luka, kena PMK, disemprot dengan rebusan sirih. Yeah. Kalau yang mudah tuh ya ada yang menggunakan sitrun. Yeah. Itu untuk mengurangi jumlah virus, terus virusnya melemah, sembuh. Mas. Mohon maaf. Ya, sekali lagi Pak, ini kan Mas mungkin untuk pembagian disinfektan itu mungkin belum merata untuk peternak sendiri. Kalaupun mandiri untuk bikin disinfektan itu bahan apa aja Pak caranya? Oh, untuk disinfektan mandiri ya? Bisa dengan sitrun itu Mas. Sitrun dicampur air 1 liter, semprotkan ke kandang. Itu efektif untuk membasmi virus PMK ini, khususnya virus PMK ini Pak. Mungkin peternak-peternak yang lain kan belum tahu itu. Memang mirip dengan waktu kita COVID itu Mas. Kita menggunakan pemutih yang merek Baiklin itu bisa untuk satu tutup itu untuk 1 liter. Satu tutup untuk Baiklin seperti itu. Kalau mungkin di tangki banyak ya juga tinggal di yang 15-an kontrol itu. Pak engko nek kok kandang kene ojo masuk kandang ojo masuk kandang sendiri, harus mandi dulu, bajunya harus dicuci dulu, ganti, namanya biosecurity Pak, baru masuk ke kandang sendiri. Mandi pun harus benar-benar bersih, keramas, karena nempel di mana-mana. Ukurannya 2 nanometer Mas. Lebih 100 kali lebih kecil dari bakteri. Bisanya kelihatan pakai mikroskop elektron, mikroskop biasa nggak kelihatan. Jadi kecil banget.
Nah, niku pastinya kalau Pak Temat Pak tidak menjaga kondisi sendiri. Makanya kemarin aku Mas Willy, tidak usah masuk di luar aja nunjukin aja. Memang makasih pulang dia pulang naik di cuman ngasih saran, mungkin ketemu di tempat lain Ya, seperti itu. Jadi ya aku baru bisa ngomong, ora iso bantu tenaga ngopeni biasane ngoten. Itu Mas Willy, Ya, untuk cukup. pencegahannya kebersihan kandang Ya, dijaga, kemudian ya semoga si virus ini segera hilang dari dunia peternakan. Yang meresahkan banyak peternak. Pondok gede ya, iya, tabungan. Jadi cukup Ya, Sak iya, wonten, Pak. atur suwun.